Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prajutarya Bagaskara Prasetyo, NRP 5017251068. Saya di sini akan mengerjakan tugas vlog tentang metode geofisika. Jadi metode geofisika itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode geofisika. Jadi metode geofisika itu adalah teknik atau cara yang digunakan untuk kita mempelajari kondisi bawah tanah atau bawah permukaan bumi tanpa harus menggali secara langsung. Nah, metode ini itu memanfaatkan prinsip-prinsip fisika untuk mendeteksi perbedaan sifat material yang ada di dalam bumi. Nah, tujuan dari metode geofisika itu mencari sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan yang lainnya. Lalu mengetahui struktur lapisan bawah tanah. Nah, lalu kita juga bisa mencari eksplorasi air tanah, mitigasi bencana seperti gempa bumi, longsor, dan yang lainnya. Dan keperluan teknik sipil seperti untuk membangun fondasi sebuah bangunan. Nah, sini ada beberapa jenis-jenis metode geofisika. Yang pertama ada metode seismik, yang dimana metode seismik ini menggunakan gelombang getaran seperti gempa bumi buatan untuk kita mengetahui struktur lapisan bawah tanah. Nah, lalu yang kedua ada metode magnetik, yang dimana metode magnetik ini itu mengukur variasi medan magnet bumi akibat adanya material tertentu di bawah permukaan. Nah, yang ketiga itu ada metode geolistrik. Nah, metode geolistrik ini mengukur sebuah hambatan listrik atau resistansi dari tanah atau batuan. Lalu yang keempat ada metode graviti, yang dimana metode graviti ini mengukur dengan perbedaan gaya gravitasi di suatu lokasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada metode elektromagnetik, yang dimana menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi kondisi bawah tanah atau bawah permukaan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang metode seismik. Nah, jadi metode seismik ini bekerja dengan cara menghasilkan gelombang yang biasanya gelombang ini dari sebuah getaran buatan seperti ledakan kecil atau getaran alat yang kemudian merambat melalui lapisan bumi. Nah, jenis-jenis dari metode seismik ini ada, sepengetahuan saya ada 4. Yang pertama ada seismik refleksi, yang dimana metode yang dimanfaatkan gelombang seismik yang dipantulkan kembali ke permukaan setelah mengenai batas antara lapisan batuan. Nah, kegunaan dari seismik refleksi ini untuk eksplorasi minyak dan gas, dan pemetaan struktur geologi bawah tanah. Lalu ada seismik refraksi, yang dimana metode ini memanfaatkan gelombang yang dibiaskan saat melewati batas lapisan batuan dengan kecepatan berbeda. Nah, kegunaan dari seismik refraksi ini untuk menentukan kedalaman bawah tanah, survei geoteknik, dan studi lapisan batuan dangkal. Lalu ada gelombang P atau primer, itu gelombang seismik yang merambat paling cepat sehingga sampai pertama kali ke alat ukur, yang dimana ciri-cirinya itu termasuk gelombang longitudinal, terus partikel bergerak maju mundur yang bisa merambat melalui gas, cair, dan panas. Lalu yang terakhir ada gelombang sekunder, yang dimana gelombang ini datang setelah gelombang P dan memiliki kecepatan lebih lambat. Ciri-cirinya yaitu termasuk gelombang transversal, yang dimana partikel ini bergerak naik turun atau ke samping dan biasanya itu merambat melalui sebuah padat. Lalu selanjutnya ada metode magnetik, dimana metode ini memanfaatkan fakta bahwa batuan di dalam bumi memiliki sifat kemagnetan yang berbeda-beda. Yang perbedaan ini akan menyebabkan
sebuah anomali medan magnet, yaitu penyimpangan dari nilai medan magnet normal bumi. Nah, ada 3 jenis metode magnetik. Yang pertama ada magnetik darat, yaitu pengukuran langsung di permukaan tanah. Lalu yang kedua ada magnetik udara, di mana pengukurannya ini menggunakan pesawat atau drone. Lalu yang ketiganya ada magnetik laut, yaitu digunakan untuk penelitian dasar laut. Nah, bagaimana yang tadi pada metode magnetik ini? Yang pertama, induksi magnetik, yaitu batuannya menjadi magnet karena pengaruh medan magnet bumi. Lalu yang kedua, terjadinya magnetisasi remanen, di mana batuannya menyimpan magnet dari masa lalu. Dan yang terakhir, yang ketiga ada anomali magnetik, yang dimana perbedaan nilai medan magnet akibat variasi batuan. Lalu selanjutnya ada dielectric method, yaitu metode geolistrik, yang dimana metode geolistrik ini adalah salah satu metode dalam geofisika yang digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan bumi dengan cara mengukur sifat kelistrikan batuan, terutama tahanan jenis ke resistivitas. Yang dimana ada 2 jenis metode geolistrik. Yang pertama adalah geolistrik resistivitas, yaitu pengukuran hambatan listrik batuan yang paling sering digunakan. Lalu yang terakhir ada geolistrik polarisasi terinduksi IP atau induced polarization, yaitu mengukur kemampuan batuan menyimpan muatan listrik dan digunakan untuk eksplorasi mineral logam. Lalu ada prinsip dasar dari metode ini, yaitu berdasarkan dari hukum Ohm, yang dimana arus listrik yang mengalir dalam suatu medium bergantung pada tegangan dan hambatannya. Selanjutnya ada gravity method atau metode gravitasi, yaitu salah satu metode dalam geofisika yang digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan bumi berdasarkan perbedaan medan gravitasi. Nah, metode ini itu mengukur variasi kecil percepatan gravitasi bumi di suatu lokasi. Perbedaan ini terjadi karena yang pertama ada massa jenis batuan berbeda-beda, dan yang kedua ada struktur bawah permukaan yang tidak seragam. Nah, alat yang digunakan untuk metode gravitasi ini yaitu gravimeter, yang dimana alatnya sangat sensitif terhadap perubahan gravitasi. Nah, prinsip dasar yang digunakan metode gravitasi ini menggunakan hukum gravitasi Newton yang menyatakan gaya gravitasi bergantung pada massa dan jarak. Nah, tujuan dari metode gravitasi adalah mengetahui struktur geologi bawah permukaan, eksplorasi minyak dan gas, eksplorasi mineral, dan mendeteksi rongga atau cekungan bawah tanah. Nah, lalu yang terakhir ada electromagnetic method atau metode elektromagnetik, itu salah satu metode dalam geofisika yang digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan bumi berdasarkan respon material terhadap medan elektromagnetik. Yang dimana prinsip dasar metode ini itu berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday yang berbunyi perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Nah, ada jenis-jenis metode elektromagnetik. Yang pertama ada elektromagnetik aktif, yaitu menggunakan sumber buatan atau alat. Dan yang kedua ada elektromagnetik pasif, yaitu menggunakan sumber alami, yaitu medan elektromagnetik bumi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.